Kalau sholat, puasa, zakat, haji ada pembatalnya, bagaimana lagi dengan dua kalimat syahadat? Pasti ada pembatalnya. Sholat saja ada pembatalnya, wudhu ada pembatalnya. Maka dua kalimat syahadat rukun Islam pertama lebih-lebih pasti ada pembatalnya. Cuman sayang ya, orang banyak yang begitu disiplin menjaga sholatnya supaya tidak batal, disiplin ya menjaga puasanya supaya tidak batal, zakat dan juga hajinya supaya tidak batal. Tapi mereka lupa untuk menjaga dua kalimat syahadat supaya tidak batal. Disangkanya kalau orang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat selesai nanti sampai kiamat. Pengen punya motor baru? Motor yang ada apa ini? Nah, infakkan motor itu. Nanti datang motor baru. Pengen mobil baru, Pak? Sekarang mobil apa? Oh, mobil jadul, Ustaz. Infakkan, jual infakkan. Nanti datang mobil baru. Pengen istri baru? Istri sekarang disedekahkan. Barakallahu fiikum. Ini hati-hati para jamaah. Para ulama tidak pernah menggembor-gemborkan yang seperti itu. Karena bahaya ini. Bisa merusak hati. Banyak orang sedekah pengen kaya para jamaah. Kalau pengen kaya bukan sedekah, bekerja. Pengen kaya kok sedekah. Nah, berarti dia beramal akhirat ingin diganti dunia. Banyak orang mati-matian para jamaah ngumpulin harta, invest sana, invest ini, bersaham ini, bersaham itu. Pas pensiun tidak bisa menikmati, ya, tidak bisa menikmati kolesterolnya, asam uratnya, kencing manisnya. Itu duitnya yang banyak nggak bisa dinikmati, rumahnya yang banyak nggak bisa dinikmati, nggak bisa juga dia jalan-jalan kemana dengan harta. Kenapa? Kondisinya la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Para hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembacaan risalah pembahasan tentang al-ikhlas dan silsilah a'mal al-qulub. Pada pembahasan yang terdahulu kita sudah membahas bagaimana pentingnya kita membahas tentang keikhlasan. Beberapa athar dan juga kalam hikmah dari para ulama menunjukkan betapa beratnya keikhlasan di dalam kehidupan kaum muslimin. Sehingga para jamaah yang dirahmati Allah, pembahasan ini semestinya menjadi perhatian kita bersama untuk semakin kita mendalam ya di dalam memahami hakikat-hakikat maknanya, juga di dalam pengamalannya. Berikutnya kita akan membahas tentang ta'rif al-ikhlas. Definisi daripada ikhlas. Disebutkan oleh para ulama bahwa al-ikhlasu lughatan, ikhlas itu secara bahasa berasal dari kata khalasa yakhlusu khulusan wa khalasan, yang artinya sesuatu yang pada awalnya tercampuri dengan sesuatu yang lain. Kemudian dia selamat dari campuran tersebut sehingga menjadi sesuatu yang murni dan bersih tanpa campuran sedikit pun. Dari definisi secara bahasa saja kita sudah memahami ya, orang yang ikhlas, orang yang mukhlis itu adalah orang yang murni hatinya, bersih hatinya
di saat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna secara bahasa ini Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, di surat An-Nahl ayat 66. Allah berfirman, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Nusqikum mimma fi butunihi min baini farthi wa damin labanan khalisan sa'ighan lisyaribin." Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat ibrah, pelajaran bagi kalian. Binatang ternak, para jamaah yang dirahmati Allah, itulah binatang yang kita disyariatkan untuk berkurban dengannya. Berarti seputar unta, kemudian sapi dan juga kambing. Nah, Allah sebutkan pada binatang ternak ini terdapat pelajaran bagi kalian. Apa di antara ibrah yang bisa kita dapatkan? Ternyata binatang ternak ini yang disebut dengan bahimatul an'am ini adalah binatang yang memproduksi susu bagi manusia, di mana susunya ini sangat bermanfaat untuk dikonsumsi, untuk diminum, dan memberikan pengaruh baik kepada kesehatan manusia. Dia menjadi minuman yang baik, minuman yang mengandung obat dan juga nutrisi. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, maka Allah sampaikan di sini, "Nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'ighan lisyaribin." Kami berikan minum, kata Allah Subhanahu wa taala, kami memberi minum dari apa yang ada di dalam perutnya itu. Kami berikan minum untuk manusia dari apa yang ada di dalam perut binatang ternak ini. Labanan khalisan. Nah, di sini syahidnya, di sini poinnya. Kata Allah, berupa susu yang khalis. Berupa susu yang khalis. Nih, diambil darinya kata ikhlas. Berupa susu yang murni, bersih dari campuran kotoran, bersih dari campuran darah. Ketika diperas, diambil susunya, maka susu ini menjadi susu yang khalis. Kalau diterjemahkan bahasa kita, susu khalis itu susu yang murni. Dia tidak membawa kotoran atau campuran darah, juga tidak membawa campuran kotoran dari binatang ternak tersebut, yang menjadi sesuatu yang nikmat untuk diminum oleh siapapun yang meminumnya. Barakallahu fikum, para jamaah. Jadi Allah menyebut susu murni itu yang ada pada binatang ternak, baik susu unta, susu sapi, ataupun susu kambing, dengan ungkapan labanan khalisan. Susu yang murni, bersih dari campuran darah, juga campuran kotoran hewan tersebut. Berarti khalisan itu maknanya adalah murni tanpa campuran. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Adapun lebih dalamnya kata ikhlas itu juga berasal dari kata akhlasa yukhlisu ikhlasan, yang artinya memurnikan sesuatu dan membersihkannya dari sesuatu yang mencampurinya dan juga menodainya. Orang yang memurnikan sesuatu disebut mukhlis. Orang yang ikhlas berarti orang yang memurnikan sesuatu. Maka dari sini kita tarik kesimpulan, para jamaah yang dirahmati Allah, kalimat ikhlas ini kemudian menjadi satu istilah yang berarti meninggalkan riya dalam peribadatan, meninggalkan sum'ah dalam peribadatan. Riya itu menampilkan atau menampakkan peribadatan karena maksud ingin dipuji oleh manusia. Sum'ah memperdengarkan amal kebaikan dengan maksud ingin mendapatkan pujian dan kedudukan di mata manusia. Maka orang yang ikhlas, dia membersihkan hatinya
dari segala sesuatu yang menodai kejernihan dan kebersihan daripada hatinya. Perbuatan orang yang membersihkan hatinya inilah yang disebut dengan ikhlas. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jelaslah dari sini bahwa keikhlasan itu merupakan amal daripada amal hati. Amalan-amalan hati sangat menentukan bagus dan rusaknya amal badan. Dan ikhlas itu merupakan amal hati yang pertama dan paling utama. Dia yang paling pentingnya, paling tinggi kedudukannya, bahkan menjadi pondasi dari seluruh amal-amal yang lainnya. Tidak ada satupun amal kebaikan berupa apapun itu, baik itu amal yang sifatnya mahdhah ataupun ghairu mahdhah, amal yang qasirah ataupun amal yang muta'addiyah, melainkan selalu harus bersyaratkan keikhlasan hati di saat melakukannya. Dan inilah sesungguhnya para jamaah yang dirahmati Allah, hak-hak agama. Ini yang menjadi kunci daripada dakwahnya para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Padahal mereka itu tidaklah disuruh, tidaklah diperintah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah, mukhlishina lahud-din, dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya, hunafa, di dalam menjalankan agama yang lurus ini. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di ayat yang lainnya, "Ala lillahi ad-dinul khalis." Ketahuilah, ingatlah, hanya milik Allah Subhanahu wa taala agama yang bersih, agama yang murni. Para jamaah yang dirahmati Allah, murni dari sisi batinnya, murni juga dari sisi zahirnya. Agama ini para jamaah yang dirahmati Allah, agama yang murni, bersih dari segala campuran yang di luar daripada agama. Maka Allah hanya menerima agama yang bersih, agama yang murni, baik secara zahir ataupun secara batin. Secara batin maksudnya adalah ketika menjalankan agama itu, maka dijalankan agama itu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi batin. Sisi zahirnya para jamaah dimurnikan pengamalan agama ini dari segala sesuatu yang di luar daripada agama. Maka sebagian ulama mengistilahkan ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga bagian dari tauhid. Kita mengenal ada istilah tauhid rububiyah, tauhidul uluhiyah, kemudian tauhid al asma wa sifat. Nah, sebagian ulama ada yang menambahkan apa yang disebut dengan tauhidul ittiba, mentauhidkan ittiba di dalam menjalankan agama. Maksudnya apa? Tidak ada yang kita ittiba kepadanya di dalam meyakini, di dalam memahami dan mempraktekkan agama kecuali hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, satu-satunya yang kita ikuti, yang menjadi panutan dan teladan kita di dalam mempraktekkan agama secara zahir dan batin hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagian ulama mengistilahkannya, mengungkapkannya dengan kalimat tauhidul ittiba. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini haknya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ad-dinul khalis, agama yang murni, agama yang bersih dari campuran kesyirikan, dari campuran segala penyimpangan dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga campuran dosa dan juga maksiat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Manusia dalam hidupnya kalau cari dunia pasti pengennya selalu yang original. Begitu kan Pak? Kalau urusan dunia orang tidak mau yang KW-KW, pengennya yang original. Kenapa? Tidak mau ambil resiko. Dan itu menjadi gengsi tersendiri. Begitu ya. Pakai barang-barang yang original, yang asli. Tapi anehnya kalau urusan agama banyak yang disodorkan ajaran yang murni, kemudian mereka tidak mau.
ini ajaran Islam yang original, begitu ya. Tapi mereka menolak itu. Mereka pengen ya beragama dengan agama yang KW-KW, begitu ya. Yang ditambah-tambahi, yang dikurang-kurangi, dimodifikasi, ya, update katanya dengan perkembangan zaman. Ya, ini ajaran Islam ini kalau dipraktekkan sekarang itu tidak relevan dengan perkembangan zaman. Makanya dimodif, kemudian ditambah-tambahi, dikurang-kurangi. Kemudian mereka ya menyatakan bahwa inilah yang sesungguhnya beragama. Ini agama yang moderat ataupun istilah-istilah yang lainnya. Disilahkan dengan Nusantara kah, disilahkan dengan agama yang moderat dan lain sebagainya. Tidak mau dia disodori dengan sesuatu yang original, ajaran yang murni dari Islam. Ini yang disebut dengan ad-dinul khalis. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka para ulama kemudian mereka mengungkapkan makna daripada ikhlas ini dengan banyak sekali ungkapan. Dan rata-rata tertuju kepada satu ungkapan, bagaimana kita memurnikan ajaran agama ini, pengamalan agama ini ya sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Allah dan hanya kepada Allah. Ada ungkapan di kalangan para ulama yang disebut dengan ikhlas itu beramal untuk Allah semata, tidak ada bagian sedikit pun untuk selain Allah. Semuanya dimurnikan untuk Allah. Ini yang kemarin kita bahas, bahwa keikhlasan itu berat karena memang diri kita nggak dapat jatah apa-apa. Semuanya dipasrahkan, semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diri kita di dunia ini tidak dapat jatah apa-apa. Semuanya dimurnikan hanya untuk Allah dan kepada Allah. Manusia akan mendapatkan ganjarannya nanti ketika di kehidupan akhirat. Baik. Ada juga yang mengungkapkan yang namanya ikhlas, melakukan ketaatan dengan tujuan semata-mata memurnikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, ada juga yang mengungkapkan yang namanya ikhlas itu membersihkan amal dari perhatian makhluk. Membersihkan amal perbuatan kita dari perhatian makhluk. Nafsu manusia, para jamaah, kalau berbuat itu sering ingin diapresiasi sama orang, dilihat, didengar, ditonton sama orang, sehingga ingin dia mendapatkan apresiasi dari manusia. Nah, ikhlas itu membersihkan amal dari semua perhatian manusia. Kenapa? Karena perhatian dia hanya tertuju kepada Allah. Dia hanya ingin dinilai, dia hanya ingin diperhatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada juga yang mengungkapkan yang namanya ikhlas itu membersihkan amal dari segala hal yang menodainya. Apapun yang merusak amal ibadah kita, apapun yang mengotori ibadah kita, maka kita berusaha untuk membersihkannya. Maka kotoran-kotoran hati akan dia bersihkan. Ya, seputaran ujubnya. Ya, ujub itu merasa bangga. Ya, ujub itu kesombongan di batin. Nah, itu ujub. Kalau sudah terucapkan itu berubah jadi kiber. Kiber itu sombong. Kalau sudah bentuknya ucapan, kemudian bentuknya tindakan, ya, karena orang sombong itu kadang nampak pada lisannya, kadang juga nampak pada tingkah laku perbuatannya, sikapnya. Maka itu jadi kiber. Nah, kalau tersimpan kesombongan itu di hati, ini namanya ujub. Dua-duanya bahaya. Dua-duanya penghalang masuk surga. Begitu ya. Ujub bisa menghanguskan amal perbuatan kita. Apalagi kiber, para jamaah yang dirahmati Allah. Dosa yang dilakukan oleh iblis ya di langit adalah kiber. Dosa yang dilakukan iblis adalah kiber. Hasad kemudian berbuah kiber. Dari hasad kemudian menjadi sombong. Akhirnya menjadi makhluk yang terlaknat sampai kiamat. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pantas kalau kesombongan ini menjadi penghalang orang masuk ke dalam surga.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di hatinya ada sekecil dari dzarrah berupa kesombongan. Nasallallahu al-afwa wal afiyata wassalama fid dunya wal akhirah. Semoga kita diselamatkan dari kibr. Para jamaah yang dirahmati Allah, inti dari definisi-definisi tersebut menunjukkan bahwa seluruh peribadatan seorang hamba haruslah ditujukan secara murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak kepada yang lainnya. Berarti kita akan melawan yang namanya hawa nafsu. Karena hawa nafsu kita bertentangan dengan ini. Hawa nafsu manusia ya selalu ingin mendapatkan apresiasi dari manusia, ingin selalu dilihat, ingin selalu dinilai oleh manusia, dan selalu ingin mendapatkan apa yang ada pada sisi manusia. Nah, ikhlas itu ketika kita menyelamatkan dari itu semua, ketika Allah menyelamatkan kita dari itu semua, maka para jamaah yang dirahmati Allah, ikhlas itu mentauhidkan tujuan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa ya surat Qul huwallahu ahad ketika di dalamnya syarat dengan nilai-nilai tauhid maka disebut dengan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu yang ahad. Ahad itu esa tunggal, satu-satunya sesembahan yang hak. Allahus Samad. Allah As-Samad, tempat bergantung seluruh makhluknya. Ya, ini nilai tauhid semua. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang sekufu, setara, sama dengan Allah Azza wa Jalla. Berarti dari awal sampai akhir surat ini semuanya menunjukkan tentang tauhid. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, disebutlah surat ini dengan surat Al-Ikhlas karena mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari segala sisinya. Dan disebutkan salah satu keistimewaannya Al-Ikhlas ini, para jamaah yang dirahmati Allah, isinya mengandung sepertiga dari isi Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu isi kandungannya 3. Ada tauhid, ada syariat, yang di dalamnya ada perintah dan larangan, kemudian ada kisah-kisah. Kisah orang-orang yang diazab oleh Allah, orang-orang yang celaka dan binasa, kemudian kisah orang-orang saleh. Maka ketika Al-Ikhlas, dia dari awal sampai akhirnya isinya adalah akidah tauhid, maka dia setara dengan sepertiga dari Al-Qur'anul Karim. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Dan karena itu pula kalimat La ilaha illallah disebut juga dengan kalimatul ikhlas. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kalimat la ilaha illallah ini banyak maknanya. Banyak istilahnya. Kadang disebut dengan kalimatut tauhid. Disebut juga dengan kalimat apa Pak? La ilaha illallah. Tahlil. Bisa juga disebut kalimat thayyibah. Bisa juga disebut kalimatul ikhlas. Jadi banyak ungkapannya. Kadang disebut dengan urwatul wusqa. Baik. Dan ma'ruf sekali kalimat ini disebut dengan kalimatul ikhlas. Kenapa? Karena isinya adalah asas daripada seluruh tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak melainkan hanya Allah Azza wa Jalla. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya kita akan membahas ahamiyat al-ikhlas. Urgensi daripada keikhlasan. Ikhlas ini menempati kedudukan yang sangat tinggi di dalam dinul Islam. Kedudukan ikhlas sangatlah penting bagi kehidupan kaum muslimin. Yang pertama, ikhlas itu merupakan syarat amal supaya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 2 syarat untuk diterimanya amal ibadah kita. Syarat pertama adalah ikhlas karena Allah, kemudian syarat yang kedua adalah ittiba',
Banyak sekali ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang menjelaskan tentang dua syarat ini. Para jamaah yang dirahmati Allah, prinsip keikhlasan di dalam syarat peribadatan ini sesungguhnya adalah konsekuensi daripada syahadat la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah terkandung makna ikhlas di dalamnya. Adapun para jamaah yang dirahmati Allah, prinsip dari ittiba, mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam peribadatan, sesungguhnya ini konsekuensi daripada syahadat Muhammad Rasulullah. Berarti dua syarat diterimanya amal ibadah merupakan konsekuensi yang terkandung dari dua kalimat syahadat. Dan kita sama-sama mengetahui dua kalimat syahadat ini asas dari seluruh rukun Islam yang lainnya. Bahkan dia asas dari seluruh amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya. Tidak ada dua kalimat syahadat, maka tidak akan ada bangunan Islam. Dan demikian para jamaah, ini pondasi dasar yang harus menjadi perhatian kita bersama. Ya, terlebih di masa-masa begitu besar fitnah, godaan, ujian dan cobaan yang bisa merusak keikhlasan dan juga ittiba kita. Baik, ya, kalau diumpamakan, kalau ada mainan balok para jamaah, misalkan kita tumpukan ada 5 balok, coba kita ambil yang paling dasar, kemudian bagaimana 4 balok yang di atasnya ini tidak jatuh? Ini berat, susah, dan kemungkinannya tidak akan pernah bisa tegak yang 4 di atas ini. Kalau yang satunya, yang paling bawah kita ambil, pasti akan roboh semua. Nah, kalau diumpamakan bangunan Islam, bangunan rukun Islam itu diumpamakan balok-balok ini, maka ketika tidak ada balok yang di bawah, yang di atas tidak akan bisa tegak. Begitu, pasti ikut roboh. Artinya apa? Sholat tidak ada manfaatnya, puasa tidak manfaat, kemudian zakat dan juga ibadah haji tidak akan bermanfaat alias menjadi sia-sia ketika dua kalimat syahadat kita rusak atau batal. Kalau sholat, puasa, zakat, haji ada pembatalnya, bagaimana lagi dengan dua kalimat syahadat? Pasti ada pembatalnya. Sholat saja ada pembatalnya, wudhu ada pembatalnya. Maka dua kalimat syahadat rukun Islam pertama lebih-lebih pasti ada pembatalnya. Cuman sayang, ya, orang banyak yang begitu disiplin menjaga sholatnya supaya tidak batal, disiplin yang menjaga puasanya supaya tidak batal, zakat dan juga hajinya supaya tidak batal. Tapi mereka lupa untuk menjaga dua kalimat syahadat supaya tidak batal. Disangkanya kalau orang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat selesai nanti sampai kiamat. Ini harus dijaga, sebagaimana kita menjaga sholat jangan sampai batal. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah. Dan kalau sholat dijelaskan secara rinci di dalam Islam, berjilid-jilid kitab ditulis oleh para ulama hanya membahas tentang sholat. Demikian pula puasa, berjilid-jilid kitab ditulis oleh para ulama hanya untuk membahas puasa. Zakat juga demikian, ibadah haji, ibadah umrah demikian. Maka bagaimana dengan dua kalimat syahadat? Pasti lebih rinci lagi Allah dan Rasulnya menjelaskan tentang itu. Nah, inilah para jamaah yang dirahmati Allah, ilmu ikhlas yang seharusnya menjadi perhatian kita bersama. Dia menjadi salah satu di antara dua syarat diterimanya amal ibadah. Kita ambil satu ayat yang menjelaskan tentang ini, yakni surat Al-Mulk ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang telah menjadikan mati dan hidup supaya Allah menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling ahsan amalnya. Perhatikan, Allah menciptakan hidup dan mati sebagai ujian bagi manusia. Ujian. Allah ingin tahu siapa di antara manusia yang paling ahsan amalnya. Ahsan itu sigot tafdil. Sigot tafdil dari kata hasan. Kalau hasan itu baik, kalau ahsan itu yang terbaik.
Kalau hasan itu berkualitas, kalau ahsan yang paling berkualitas, begitu. Sama ada fadlun, fadlun itu utama. Kalau afdol yang lebih utama. Nah, Allah menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling ahsan, paling terbaik, paling berkualitas amalnya. Nah, yang dimaksud dengan paling berkualitas amalnya disebutkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Beliau seorang tabi'ut tabi'in. Ketika ditanya, "Ma ahsanul amal?" Apa yang dimaksud ahsan amal pada ayat tersebut ya Aba Ali? Kemudian beliau menjawab, "Akhlasuhu wa aswabuhu." Amal yang paling ahsan itu adalah amal yang paling ikhlas. Amal yang paling ikhlas dan paling benar. Kemudian ditanya lagi, apa itu maksudnya amal paling ikhlas dan paling benar itu? Kemudian beliau mengatakan, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amal itu kalau dikerjakan ikhlas tapi tidak benar, maka tidak diterima. Ya. Wa innal amala idza kana shawaban wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Apabila amal itu dikerjakan dengan benar tapi tidak ikhlas, maka juga tidak akan diterima. Hatta yakuna khalisan wa shawaban, sampai amal itu dikerjakan dengan ikhlas dan juga dengan benar. Wal khalisu an yakuna lillah. Beliau mengatakan yang dimaksud ikhlas itu adalah dikerjakan niat, tujuan dan maksudnya hanya untuk dan kepada Allah. Kemudian was-shawabu an yakuna 'ala sunnah. Yang dimaksud dengan amalan benar itu adalah amal yang dikerjakan di atas sunnah. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Dan dikuatkan di dalam ayat yang lain di surat Al-Kahfi ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rabbnya. Tentu perjumpaan yang khusus, perjumpaan yang selamat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Kata Allah, "Falyamal 'amalan shalihan." Hendaklah dia beramal yang saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun dalam peribadatan. Baik. Kandungan ikhlas itu terkandung pada kalimat wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Janganlah engkau menyekutukan Allah dalam peribadatan kepadanya. Maksudnya apa? Ikhlas, bertauhid kepada Allah, jangan berbuat syirik. Kemudian syarat ittiba'us sunnah ada pada kalimat falyamal amalan shalihan. Hendaklah beramal yang saleh. Amal itu kata para ulama tidak disebut saleh kecuali ketika dikerjakan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, maka ikhlas kedudukannya sangat tinggi sekali, sangat penting sekali dalam kehidupan kita karena dia menjadi asas dari diterimanya setiap amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keikhlasan kepada kita semua, zahiran wa batinan, baik secara zahir juga secara batin. Masih ada poin-poin yang lainnya terkait dengan urgensi dari keikhlasan. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Nanti juga ada pembahasan tentang tempatnya ikhlas itu ada di mana, gitu ya. Ini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan 2 minggu ke depan biidznillah ta'ala. Kita cukupkan pengajian kita sampai di pembahasan ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Jika ada pertanyaan sebelum ditutup dipersilahkan. Ya, silakan. Kalau saya beramal atau bersedekah, terus saya berharap lipat ganda dari Allah,
berlipat gandakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kalau berharapnya pahala di sisi Allah yang berlipat ganda, maka ini bagian daripada keikhlasan. Orang yang bertakwa itu, salah satu ungkapan definisi takwa yang dijelaskan para ulama, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Kita meninggalkan larangan-larangan Allah karena takut akan azab atau siksa neraka. Jadi orang meninggalkan maksiat karena ingin selamat dari neraka, ini tidak merusak keikhlasan. Ada orang meninggalkan dosa dan maksiat ya karena takut disiksa di neraka. Ini sama sekali tidak mengganggu keikhlasan. Kemudian di antara makna takwa yang dijelaskan para ulama, kita mengerjakan apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, tarju sawaballah, dengan harapan kita mendapatkan pahala dari sisi Allah. Ini orang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu berharap pahala yang berlipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang beramal soleh karena dia ingin dapat surga, kata para ulama, ini bukan termasuk perkara yang menghilangkan keikhlasan. Itu bagian daripada keikhlasan dan tidak berpengaruh kepada keikhlasan sama sekali. Ketika kita beramal soleh ingin dapat surga, kenapa? Karena ujung-ujungnya juga Allah. Kalau orang beramal soleh ingin dapat surga, maka sesungguhnya dia ingin bertemu dengan Allah. Karena Allah hanya bisa ditemui, hanya bisa dilihat wajahnya ketika manusia masuk ke dalam surga. Berarti ujung-ujungnya Allah. Dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala ini adalah nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling besar ya bagi para penduduk surga, mengalahkan semua nikmat yang ada di surga. Maka kalau orang beramal soleh dengan niat ingin mendapatkan surga, kata para ulama, ini tidak merusak keikhlasannya, tidak mempengaruhi keikhlasannya. Tidak seperti yang disangka oleh sebagian orang. Katanya kalau ninggalin dosa itu jangan takut neraka. Kalau melakukan amal soleh jangan pengen surga. Barakallahu fiikum. Bagaimana kita beramal soleh tidak pengen surga para jemaah? Terus pengennya apa? Kalau kita tidak boleh beramal soleh kemudian ingin diganjar surga, tentu Nabi tidak akan mengajarkan doa minta surga. Nabi loh berdoa minta surga kepada Allah, walaupun beliau ini ahli surga, dijamin surga, tapi tetap memberikan teladan kepada kita, meminta surga kepada Allah, kemudian berlindung kepada Allah dari siksa api neraka. Begitu para jamaah. Berarti ini gambaran untuk kita semua. Oh, ternyata ahli surga itu begitu. Orang yang suka minta surga, orang yang suka berlindung kepada Allah dari siksa api neraka. Itu loh ahli surga yang memberikan contoh kepada kita. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, minta pahala berlipat di sisi Allah, ini tidak merusak keikhlasan. Meminta surga, kemudian berlindung kepada Allah dengan amal soleh kita dari siksa api neraka. Yang tidak boleh itu meminta dunia, berharap dunia dari amal akhirat. Ini tidak boleh. Berharap dunia dari amalan akhirat, ini yang merusak keikhlasan. Saya kemarin masukin uang 5.000 di kotak infak Masjid Nurul A'la ketika Jumatan. Nurul Haq, maaf. Mirip Pak ya. Karena jadwal saya selang-seling dengan Nurul A'la. Tapi para jamaah, pas keluar habis Jumatan dari Masjid Nurul Haq, ketemu atasan saya yang sudah pensiun. Tiba-tiba saya dikasih duit, nih buat beli sanggar, ditempel, jadi 50.000. Saya masukin 5.000, kemudian Allah tunai langsung diganti jadi 50.000.
Wah, kalau begitu Jumat besok 50.000 saya. Ya kan? Akhirnya feelingnya ke situ, benaknya itu ke situ. Kalau masukin ke cancel 5.000, tambah nolnya jadi 1, 50.000. Berarti kalau 50.000 para jamaah yang dirahmati Allah, jadi berapa Pak? 500.000. Besoknya semangat, Jumat besoknya. Pokoknya warna biru, begitu. Disiapin itu Pak dari rumah. Ketika dimasukin ke canceling Jumatan, kemudian keluar dari masjid, pelangak pelongok gitu ya, larak lirik kanan kiri, mana 500.000? Ternyata tidak ada Pak. Berubah suasana hatinya, kecewa dia. Nyesel saya, ya. Nyesel saya 50.000 masukin ke kotak infak. Nah, suasana hati yang berubah seperti itu, ini indikasi, Anda berarti nggak ikhlas. Kurang keikhlasan Anda. Niat sedekah itu untuk apa? Begitu ya. Barakallahu fikum para jamaah. Memang di sana ada amal-amal yang kemudian disebutkan ganjaran duniawinya. Silaturahim Pak. Silaturahim itu ada ganjaran duniawinya. Apa itu? Panjang umur. Kemudian satu lagi, lapang rezeki, kan gitu di hadisnya. Man sarrahu an yabsuta lahu fi rizqi wa an yunsa'alahu fi athari falyasil rahimahu. Siapa yang ingin usianya dipanjangkan, kemudian rezekinya siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, siapa yang ingin panjang umur, kemudian dilimpahkan rezeki, ya, dibanyakkan rezeki, maka hendaknya dia bersilaturahmi. Baik para jamaah. Ini ganjaran dunia disebutkan. Tentu di samping ganjaran di akhirat. Nah, kalau ada amal yang disebutkan ganjaran duniawinya seperti jihad fisabilillah, itu ada ganjaran duniawinya. Apa itu? Kalau kita berperang di jalan Allah, apa ganjaran duniawinya, Pak? Dapat ghanimah. Berhak kita mendapatkan harta rampasan perang. Begitu. Baik. Maka kalau ada satu amalan disebutkan ganjaran duniawinya, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, para ulama sering mewanti-wanti kita, hendaknya kita tidak usah meniatkan ganjaran duniawinya. Cukup kita ikhlaskan niat kita kepada Allah, ganjaran duniawi itu ngikut. Jadi jangan ada di hati, jangan ada di niat. Karena tanpa diniatkan pun dia akan datang. Karena itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya tidak mempengaruhi hati kita, supaya tidak mempengaruhi dan merusak keikhlasan kemurnian hati kita. Karena para jamaah yang dirahmati Allah, ketika dia niatkan berarti bercabang niatnya. Ya Allah, saya ingin diganjar di akhirat, saya pun ingin diganjar di dunia. Baik. Kalaupun diniatkan, kata para ulama, tidak boleh mendominasi niat untuk dapat ganjaran duniawinya ini. Bahkan 50-50 saja tidak boleh. Nabi pernah ditanya, bagaimana seseorang yang berjihad di jalan Allah, kemudian dia ingin mendapatkan pahala syahid di akhirat, dan dia juga ingin disebut sebagai pejuang Islam, supaya disebut sebagai pahlawan Islam. Kata Nabi, la syai'alahu. Dia tidak dapat apa-apa. Berarti kata para ulama, tidak boleh ini. Ganjaran duniawi kemudian diniatkan 50-50 dengan ganjaran di akhirat. Tidak boleh. Apalagi mendominasi. Apalagi meniatkan secara keseluruhan. Niat duniawi. Nah, ini jelas akan merusak amal ibadah itu. Kalaupun mau diniatkan sedikit saja. 0,00 sekian persennya. Tapi kata para ulama, mereka tidak menganjurkan itu. Tidak usah diniatkan. Ganjaran duniawinya tidak usah diniatkan. Supaya apa? Supaya tidak merusak suasana keikhlasan hati kita. Kenapa para jamaah? Karena seringkali fitnah dunia itu begitu besar bagi hati manusia. Ketika dia benaknya sudah ada feeling dunia, gambaran dunia di hadapan matanya, ternyata dunia itu tidak datang kepada dirinya, biasanya orang akan kecewa. Begitu kan? Biasanya orang akan kecewa. Kalau taklim di Nurul Haq itu biasanya bukan santapan rohani saja, santapan jasmani juga ada, begitu kan? Akhirnya
Mudah-mudahan saya juga dapat santapan jasmaninya. Lumayan kan, begitu kan? Kalau beli nasi kuning di luar 15.000, gitu. Mending sarapan gratis di masjid sambil taklim, ya. Begitu kan, Pak? Sekali mendayung 1-2 pulau terlampaui. Ternyata Pak tidak ada santapan rohani, bahkan air putih aja nggak ada. Kecewa tidak? Kecewa tidak Pak? Itu kalau orang meniatkan pengen santapan jasmaninya biasanya kecewa. Waduh, apes saya. Sudah 1 jam duduk taklim ternyata tidak ada santapan jasmaninya, gitu kan? Akhirnya suasana hatinya berubah. Nah begitu. Tapi coba kalau memantapkan diri, sudah pokoknya sholat subuh, pokoknya taklim karena Allah. Mau ada santapan jasmani ataupun tidak, tidak ada masalah. Mau ada sarapan atau tidak, itu makan bonus dunia. Pokoknya lurus aja. Sibuk hatinya untuk memantapkan niatnya ini. Ternyata ada, alhamdulillah. Kalaupun tidak ada, alhamdulillah. Dia sudah dapat pahala yang begitu besar. Sholat subuh berjamaah, kemudian taklim selesai sholat subuh. Nah ini para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi para ulama itu ketika ada amalan yang disebutkan ganjaran duniawinya di dalam nas syariat, mereka tidak pernah menampilkan apalagi menggembor-gemborkan itu. Kenapa? Karena ini bahaya. Hati kita ini lemah para jamaah. Hati kita lemah. Manusia itu dhaif. Sedangkan syahwat dunia begitu besar. Maka jangan ditonjolkan, jangan digembor-gemborkan duniawinya. Pak, pengen motor baru tidak? Pengen punya motor baru? Motor yang ada apa ini? Nah, infakkan motor itu. Nanti datang motor baru. Pengen mobil baru Pak? Sekarang mobil apa? Oh mobil jadul Ustaz. Infakkan, jual infakkan. Nanti datang mobil baru. Pengen istri baru? Istri sekarang disedekahkan. Barakallahu fiikum. Ini hati-hati para jamaah. Para ulama tidak pernah menggembor-gemborkan yang seperti itu. Karena bahaya ini. Bisa merusak hati. Bisa mengganggu suasana keikhlasan hati. Orang kayak gitu Pak. Orang kayak gitu kan kadang mati-matian. Punya duit berapa di rumah? Infakkan semuanya. Nanti datang berlipat-lipat kepadamu. Jadi yang ada di benaknya, kalau dia punya duit 5 juta, hanya 5 juta ini, nggak punya yang lainnya. Ketika dia sedekahkan pasti datang 50 juta atau 500 juta. Coba bayangkan, ketika itu nggak beneran terjadi. Memang sebagian ada yang terjadi seperti itu. 1-2 gelintir manusia saja. Kebanyakannya nggak terjadi. Ketika nggak terjadi, bagaimana suasana hatinya? Kecewa nggak? Kalau kecewa, nyesel saya 5 juta. Ada 500 perak aja nggak kembali. Suasana hatinya berubah. Nah ini indikasi berarti dia nggak ikhlas. Banyak orang sedekah pengen kaya para jemaah. Kalau pengen kaya bukan sedekah, bekerja. Pengen kaya kok sedekah. Nah berarti dia beramal akhirat ingin diganti dunia. Rugi Pak, rugi. Surga itu tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Kita punya dunia dan seisinya. Itu sebelah sayap nyamuk. Itu bangkai anak kambing yang cacat, kata Nabi kan. Itu nenek tua yang dipoles, yang di make up. Aslinya nenek tua. Itu dunia. Jadi kalau kita ingin diganjar dunia, dunia ini tidak lebih bernilai dari sebelah sayap nyamuk. Maka rugi besar. Harusnya kita ingin dapat surga, kok malah ingin dapat dunia. Dan dunia itu akan kita tinggalkan. Akhirat yang ada di hadapan kita. Kan rugi. Ingin dapat dunia, dunia ditinggalkan. Banyak orang mati-matian para jamaah ngumpulin harta, invest sana, invest ini, bersaham ini, bersaham itu. Pas pensiun tidak bisa menikmati. Ya, tidak bisa menikmati. Kolesterolnya, asam uratnya, kencing manisnya, itu duitnya yang banyak nggak bisa dinikmati, rumahnya yang banyak nggak bisa dinikmati, nggak bisa juga dia jalan-jalan kemana dengan harta. Kenapa? Kondisinya sudah berbeda. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, ikhlaskan sedekah-sedekah kita lillahi ta'ala, sudah ya.
simpan untuk menjadi saham investasi akhirat kita. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, pahala daripada amal soleh itu yang terpenting adalah tumakninahnya hati. Tumakninahnya hati. Ini yang paling penting. Kalau kita dengan amal soleh kita dibuat hati kita tenang, ya, dimudahkan ibadah, oh itu sudah rezeki yang melebihi dunia dan seisi. Bukankah orang itu cari ketenangan? Semua orang cari tenang. Ya. Zaman sekarang ada istilah healing. Semua orang pengen berhealing. Begitu kan? Semua orang pengen hidup tenang. Cuman macam-macam orang ya untuk mencari ketenangan itu. Ada yang mati-matian ngejar pangkat, jabatan. Ada yang mati-matian ngejar harta. Kalau orang beriman bukan di situ. Dia cari tenang itu dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah hanya kepada. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Saya kira cukup ya sampai di sini. Jadi sedekah itu kalau ingin dapat pahala berlipat di sisi Allah, ingin dapat ganjaran surga dan selamat dari siksa neraka, maka itu keikhlasan. Adapun kalau ingin diganjar dunia, para jamaah yang dirahmati Allah, ini yang sangat rawan sekali untuk kita ya tidak selamat. Artinya apa? Rawan sekali niat kita jadi menyimpang dari niat yang ikhlas. Karena ya godaan syahwat dunia ini begitu besar, sedangkan hati kita hati yang lemah. Maka tadi saya sampaikan para ulama tidak pernah menggembor-gemborkan ganjaran duniawinya, karena toh itu janji Allah yang pasti akan didapatkan oleh siapapun. Nah demikian. Allahu a'lam bishawab.